Pemirsa, kami sudah terhubung dengan pengamat transportasi Joko Stijowarno. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Mbak Esta. Baik, Pak Joko, ini mengenai kecelakaan tadi pagi. Ini banyak sekali para pengemudi yang memaksakan fisiknya untuk mengendarai hingga akhirnya mereka microslip dan kecelakaan ini sebenarnya baiknya nih kalau misalkan dalam keselamatan dalam berkendara ini seharusnya seperti apa? Apakah kalau lelah langsung melipir ke tepi jalan atau bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya untuk masalah pengemudi itu untuk waktu kerjanya sudah diatur ya. Ya, Dalam sehari itu dia maksimal 8 jam. Tapi tiap tiap 4 jam dia harus istirahat selama 30 menit. Itu aturan bakunya. Nah, dalam operasionalnya tentunya kalau perjalanan jarak jauh, ya harusnya dua pengemudi. Dua pengemudi dengan kompetensi yang sama. Jadi bukan istilahnya supir cadangan itu enggak. Dua-duanya kompetensinya sama. Nah, oleh sebab itu tinggal diatur aja perjalanannya itu. Tapi memang saya lihat di akhir-akhir ini cukup banyak kecelakaan tuh nggak hanya di Batang yang sekarang dari pagi terjadi. Kemarin juga ada tuh yang ya, di Jawa Barat ya. ya. Nah, yang bisa antisipasi tentunya ya para pengemudi sendiri bagaimana mengatur. Memang di setiap perusahaan itu ada namanya sistem manajemen keselamatan. Ya. Itu yang mengatur dan bagaimana memberikan pedoman pada pengemudi daerah mana saja dia istirahat. Ya sebenarnya kalau pengemudi seperti ini, entah itu kendaraan umum atau pribadi, kalau lelah itu ya mesti dia istirahat obatnya. Jadi bukan minum kopi atau kasih asupan lainnya, enggak, dia harus istirahat. Baik, Itu aja sebenarnya. Pak Dengan Joko, istirahat harapannya dia bisa pulih kembali atau segar untuk mengemudikan selanjutnya begitu. baik, mungkin kalau misalkan dalam kondisi normal ataupun biasa ini dapat dilakukan beristirahat gitu. Tapi musim mudik ini seringkali supir cadangan juga menjadi profesi kernet selain menjadi supir cadangan. Otomatis mereka juga kurang istirahat. Nah, ini antisipasinya dari perusahaan bus sendiri seharusnya seperti apa, Pak Joko? Ya ini saya lihat tuh ada sebenarnya kalau kena nggak boleh, tetap kena ya. Supirnya harus dua, berbeda. Jadi satu satu bus itu berarti ada 3 orang, satunya kena, duanya untuk pengemudi. Jadi krunya ada 3. Idealnya sebenarnya saya lihat tuh ada satu perusahaan ini sedang beroperasi, saya nggak sebut namanya, itu cukup bagus. Jadi pergantian sopirnya itu ya di titik yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh umpamanya supirnya berangkat bersama. Terkadang berangkat bersama pun supirnya nggak istirahat. Ngobrol aja di perjalanan itu juga mengganggu. Nah, jadi kalau melihat di banyak negara di Eropa perjalanan jarak jauh itu umpamanya dari Jakarta ke Surabaya, nanti pergantian titiknya Cirebon, nanti supir berikutnya dari Cirebon dia baru berangkat. Begitu. Jadi bukan dia dari Jakarta terus ngikuti Cirebon ganti, bergantian lagi ke Semarang, berganti lagi di Solo, enggak. Ya, jadi pergantiannya itu di masing-masing kota tempatnya sopirnya baru berangkat. Jadi itu lebih keras ketimbang dia harus berangkat bersama begitu. Ya ini baru diterapkan setahu saya ada satu perusahaan, tapi ini masih baru dia. Baru satu Saya perusahaan kira itu ya? kalau bisa Baik. bagus. Baik, berarti idealnya kalau misalkan dalam perjalanan jauh, ini dalam satu bus ada 2 supir dan 1 kernet. Ya, Tapi Pak Joko, kalau misalkan kita menilik dari kasus kecelakaan yang ada di Batang ini salah satu penumpangnya menyatakan bahwa bus sebelumnya ini mengalami kerusakan. Sehingga dari pihak perusahaan ini mengirimkan bus dan bus yang mengalami kecelakaan ini adalah bus pengganti. Nah, apakah bus pengganti ini seharusnya bus yang baru atau bus yang sebelumnya sudah melakukan transportasi ataupun perjalanan untuk mengantarkan ataupun menjemput penumpang lainnya? nah itu yang tahu lebih detail nanti KNKT, karena kebetulan KNKT juga turun ke lapangan ya. Karena setahu kami perusahaan ini cukup bagus, ya manajemennya juga cukup bagus dia. Jarang sekali terjadi kecelakaan, tapi entah bagaimana karena memang musim mudik ini kan masyarakat menggunakan angkutan umum cukup banyak antusiasnya, sehingga bisa jadi ya pergantian ini juga. Tapi kalau lihat busnya masih baru kok. Baik. Makanya nanti lebih detail itu KNKT akan melihat. Tapi memang mungkin ini bukan masalah busnya, tapi bisa jadi tadi pengemudinya itu. Ya. Nah, tapi pengemudinya tentunya apakah pengemudinya masih baru Ya, atau dia yang bis yang lama, sudah pernah. cuma ganti Oke. bus saja kita belum tahu itu. Masih diinvestigasi. Pak Joko, Iya. pertanyaan terakhir, apakah memungkinkan penyebab kecelakaan ini adalah dari supir bus sendiri yang mengalami microslip? Eh,
dari KNKT menyebutkan hasil riset investigasi mereka itu 80% kecelakaan di jalan itu disebabkan supirnya mengantuk. Oke. Jadi secara umum seperti itu, termasuk juga kendaraan pribadi. Jadi bukan kendaraan umum ya, kendaraan pribadi juga sama. Gitu, Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Joko Setiojowarno, pengamat transportasi sudah bergabung bersama Ainus Siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.